Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga yang mendengarkan kisah ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini dapat membawa hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Karena setiap kisah, sekelam apapun, selalu menyimpan cahaya kebaikan. Dan kita akan mulai. Dengarkan kisahnya dengan judul, Aku Pemandi Jenazah. Tapi mayat ini tiba-tiba menangis saat kusentuh. Namaku Zahra. Usia 27 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah bersama adikku, Nina, yang masih duduk di bangku SMA. Sejak kecil aku terbiasa melihat jenazah. Ibuku adalah seorang pemandi jenazah perempuan yang sangat disegani. Ia mengajarkan padaku satu hal penting. Tubuh yang terbujur kaku bukan sekadar tubuh. Ia membawa cerita, luka, dan harapan terakhir. Ibuku sudah tiada 3 tahun lalu. Sejak saat itu, akulah yang meneruskan tugasnya. Aku tak pernah takut. Justru, di ruang sunyi tempat jenazah dibersihkan dan dikafani, aku merasa paling damai. Tak ada kebohongan, tak ada sandiwara, hanya keheningan. Dan kejujuran akhir dari hidup. Hari-hariku biasanya tenang. Kadang, dalam seminggu hanya 1 atau 2 panggilan. Kadang tidak sama sekali. Aku tak pernah tahu siapa yang akan datang berikutnya. Tapi aku selalu siap. Bukan hanya karena sudah terbiasa, tapi karena aku merasa ini panggilan. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Burung-burung berkicau seperti biasa. Aku sedang menyapu halaman saat suara motor berhenti di depan rumah. Bu RT turun dari motor. Wajahnya terlihat murung. Zahra, maaf mengganggu pagi-pagimu. Tapi, kami butuh bantuanmu. Aku langsung tahu maksudnya. Aku mengangguk, menyambutnya masuk. Siapa yang berpulang, Bu? Namanya Salsabila, 24 tahun. Anak Pak Hadi. Meninggal subuh tadi. Mendadak. Aku diam sejenak. Aku tahu keluarga Pak Hadi. Rumah mereka tak jauh dari masjid. Salsabila, kalau tidak salah, anak semata wayangnya yang jarang keluar rumah. Ada yang aneh? Tanyaku pelan. Bu RT hanya menggeleng cepat, seperti ingin menepis bayangan buruk. Enggak, Zahra. Cuma, kamu tahu sendiri, dia orangnya tertutup, jarang bicara. Tapi selama ini sehat-sehat saja. Aku tak menanggapi lebih jauh. Ada waktu dan tempat untuk semua jawaban. Tapi bukan sekarang. Siang itu, aku membawa perlengkapan. Seperti biasa, air bunga, sabun cair khusus jenazah, kapas, kain kafan yang baru kuterima dari pesantren. Rumah Pak Hadi sudah ramai. Isak tangis pelan terdengar dari dalam. Aku disambut seorang kerabat dan langsung diarahkan ke ruangan belakang tempat jenazah disemayamkan. Saat aku masuk, aku menahan napas sejenak. Salsabila, cantik sekali. Wajahnya teduh, seperti orang tertidur. Kulitnya masih segar, tidak seperti tubuh yang sudah dingin beberapa jam. Tak ada tanda luka, tak ada yang ganjil. Tapi entah kenapa, hatiku terasa tidak tenang. Aku duduk bersimpuh, mengambil air, membasahi tangan. Seperti biasa, aku berdoa dalam hati. Ya Allah, mudahkanlah urusan ini. Tenangkanlah ia. Izinkan aku mengantar tubuhnya dengan lembut. Dan saat aku menyiramkan air pertama ke wajahnya, aku mendengarnya, isakan, kecil. Seperti suara perempuan menangis. Aku sontak berhenti. Menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa di ruangan. Semua perempuan lain berada di luar, menunggu giliran masuk untuk membantu mengkafani. Aku coba menyiram lagi, kali ini ke kedua tangan Salsabila. Dan lagi, suara itu terdengar. Tangisan pelan, sangat dekat, seolah dari tubuh yang sedang kubasuh. Aku terpaku. Tubuhku mulai gemetar. Tapi aku berusaha tetap tenang. Astagfirullah. Bisikku pelan. Tangis itu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat hatiku kalut. Itu bukan suara angin, bukan pula imajinasiku. Aku yakin
Salsabila menangis. Tapi, kenapa? Apa yang belum selesai? Apa yang membuatnya masih bersedih? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di benakku, bahkan saat tanganku tetap bergerak melanjutkan tugas. Air mengalir perlahan membasuh tubuh Salsabila, tapi pikiranku berputar lebih cepat dari sebelumnya. Tangisan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Terlalu pilu untuk disebut kebetulan. Kupandangi wajahnya lagi. Tenang, diam, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Matanya yang tertutup tampak sedikit mengernyit. Seperti orang yang menyimpan kegelisahan yang tak pernah sempat disampaikan. Apakah aku terlalu larut? Atau memang ada sesuatu yang belum selesai darinya? Usai memandikan dan mengkafani, aku duduk sendiri di sudut ruangan. Para ibu sibuk menyiapkan hidangan untuk para tamu, beberapa yang lain berdoa. Tapi aku memilih diam. Mataku tertuju pada kamar kecil di sebelah ruang duka. Pintu kamar itu tertutup rapat. Seorang perempuan, paruh baya duduk di dekatku. Ia memperhatikanku cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu kelihatan bingung, Zahra. Ada apa?" Aku tersenyum kaku. "Enggak, Bu. Cuma mungkin capek." Dia mengangguk pelan, tapi lalu menambahkan, "Kamu tahu, ya, Salsabila itu anak yang aneh. Sejak kecil memang pendiam. Tapi 2 minggu terakhir, lebih aneh lagi." Aku mengangkat kepala. "Maksud ibu?" Ia berbisik, seolah tak ingin ada yang mendengar. Dia ngurung diri di kamar, enggak keluar sama sekali. Ibunya sampai menangis minta dia buka pintu. Katanya lagi sakit, tapi nggak mau diperiksa. Besok-besoknya, meninggal. Aku terdiam. 2 minggu, mengurung diri, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam, harinya hujan turun deras. Aku duduk sendiri di kamar, menatap jendela yang basah oleh rintik air. Biasanya setelah memandikan jenazah, aku merasa lega, ada kedamaian. Tapi malam ini, tubuhku terasa berat, dan hatiku sesak. Nina, adikku, masuk membawakan teh hangat. "Mbak, kenapa kelihatan murung?" Aku menggeleng. "Cuma kepikiran soal tadi. Yang meninggal itu?" Aku mengangguk. "Nina, kamu percaya nggak kalau orang yang meninggal bisa menangis?" Nina terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. "Loh, kenapa nanya kayak gitu?" Aku menarik napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya, aku bercerita soal tangisan yang kudengar siang tadi. Tentang isakan yang keluar saat air pertama menyentuh wajah Salsabila. Tentang suara lirih yang entah datang dari mana, tapi membuat hatiku nyeri. Nina memandangku lama. "Mbak, bisa jadi itu bukan sekadar mimpi." Aku menoleh. "Aku belum cerita mimpi apa-apa." Nina tampak bingung. "Tadi siang, pas kamu belum pulang, aku ketiduran. Aku mimpi. Ada perempuan yang datang ke rumah. Wajahnya pucat, pakai gamis putih. Dia nangis dan bilang, 'Aku belum siap mati. Aku takut sendirian.'" Kalimat itu, persis seperti yang terasa saat aku menyentuh jenazah Salsabila. Aku merinding. Tak bisa berkata apa-apa. Tanganku menggenggam gelas teh erat-erat, tapi isinya sudah dingin. Apa mungkin itu benar-benar dia? Apa mungkin Salsabila benar-benar mencoba menyampaikan sesuatu, bukan hanya padaku, tapi pada siapapun yang bisa mendengar? Malam itu, aku tidur dalam kegelisahan. Tapi bukan tidur yang damai. Dalam mimpiku, aku berada di dalam ruangan gelap. Cahaya temaram menyorot ke satu sudut. Dan di sana, duduk seseorang, perempuan. Rambut panjang, menunduk. Ia menangis. Pelan, tapi begitu jelas. Dan tiba-tiba ia mendongak. Itu Salsabila, air matanya menetes deras. Ia membuka mulut dan suaranya serak saat berkata, "Tolong aku, Zahra." Suara itu terdengar lirih, seolah tertahan tangis. Tapi yang membuatku tak bisa bernafas bukan hanya kata-katanya, melainkan tatapan matanya. Mata yang menyimpan ketakutan luar biasa. Bukan takut karena kematian, tapi takut karena ada yang
Belum selesai. Aku ingin bertanya, ingin berlari menghampirinya, tapi kakiku tak bisa bergerak. Tubuhku seolah membeku di tempat. Salsabila masih menatapku. Tangan kurusnya terulur ke arahku. Dan saat aku nyaris menyentuhnya, tiba-tiba semuanya gelap. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipis. Nafasku terengah-engah, seperti baru berlari jauh. Jam di dinding menunjukkan pukul 03.14 dini hari. Rumah hening. Hujan sudah berhenti, tapi suasana masih terasa berat. Di luar, hanya suara jangkrik dan tetes air dari atap yang menetes ke tanah. Aku menyalakan lampu kecil di meja. Duduk di tepi ranjang sambil memegang dada. "Tolong aku, Zahra." Kalimat itu masih terngiang jelas. Apa yang harus kutolong? Dan kenapa aku? Pagi harinya aku pergi ke rumah Pak Hadi lagi. Alasanku sederhana, mengantarkan sajadah yang sempat tertinggal di ruang jenazah kemarin. Tapi sejujurnya, hatiku mendorongku untuk datang. Ada sesuatu yang belum tuntas. Aku bisa merasakannya. Rumah itu kini sepi. Hanya terdengar suara radio kecil dari dapur. Bu Hadi, ibunya Salsabila, menyambutku dengan senyum lelah. "Zahra, maaf ya, rumah masih berantakan." Aku menunduk sopan. "Saya cuma mau mengantar ini, Bu." Aku menyerahkan sajadah yang sudah terlipat rapi. Sebelum aku pamit, aku memberanikan diri bertanya, "Bu, boleh saya tahu, apakah Salsabila sempat bicara sesuatu sebelum meninggal?" Bu Hadi terdiam, pandangannya kosong, matanya mulai berkaca-kaca. "Salsa, anak yang baik, Nak. Tapi akhir-akhir ini dia berubah. Banyak diam, sering nangis, malam-malam. Kami kira karena stres kerja." "Kerja? Bukannya dia di rumah saja?" "Iya, dia kerja dari rumah. Nulis, katanya nulis novel. Tapi saya nggak pernah lihat bukunya. Semuanya di laptop. Satu kali saya coba buka, tapi ada password." Aku semakin penasaran. "Apa Salsabila sempat bilang sesuatu atau tinggalkan pesan?" Bu Hadi menggeleng pelan. "Hanya satu kali, 2 hari sebelum meninggal, dia sempat minta maaf sambil menangis. Katanya, 'Ma, kalau nanti aku nggak ada, jangan benci aku ya.'" Kalimat itu membuat tengkukku merinding. Seolah Salsabila sudah tahu waktunya akan datang. Atau mungkin ia memilih waktu itu sendiri. Sepulang dari rumah itu, aku langsung mengambil wudhu. Entah kenapa, ada dorongan kuat dalam diriku untuk mendoakan Salsabila secara khusus. Di kamar, aku gelar sajadah, menyalakan lampu temaram, dan aku mulai membaca doa, pelan, sepenuh hati, untuk Salsabila, untuk ketenangannya. Tapi di tengah doa, air mataku menetes tanpa alasan. Hatiku terasa penuh, tenggorokanku tercekat. Ada rasa sedih yang entah datang dari mana. Dan saat aku membuka mata, aku melihatnya. Salsabila berdiri di pojok ruangan. Kepalanya menunduk, tangannya menggenggam erat kain kafan yang membungkus tubuhnya. Tapi kali ini, dia tidak menangis. Dia hanya menatapku, dan dengan suara parau berkata, "Dia tahu, dia yang ambil semuanya dariku." Aku terperanjat. "Siapa? Salsa, siapa yang kamu maksud?" Tapi sosok itu perlahan memudar dan menghilang dalam kabut samar. Aku terduduk, tubuhku gemetar, jantungku berdetak kencang. Tapi ada satu hal yang kini pasti, Salsabila tidak pergi dengan tenang. Dan seseorang tahu alasannya. Itu bukan sekadar firasat, bukan pula bunga tidur yang bisa diabaikan. Kata-kata Salsabila dalam mimpiku malam itu terdengar terlalu jelas, terlalu penuh rasa sakit. Dia tahu, dia yang ambil semuanya dariku. Siapa dia yang dimaksud? Aku bangkit dari sajadah dengan tubuh gemetar. Di luar, suara ayam mulai terdengar. Pertanda pagi hampir datang. Tapi pikiranku masih berada di tempat lain. Di antara dunia nyata dan bayang-bayang yang dibawa dari mimpi. Satu hal pasti, aku harus mencari tahu siapa orang yang disinggung oleh Salsabila. Entah siapa dia, entah apa hubungannya dengan kematiannya. Aku merasa ada sesuatu yang harus kubongkar. Hari itu aku kembali ke rumah Pak Hadi.
Tapi kali ini, tujuanku berbeda. Bukan untuk mengantar barang, bukan pula karena perasaan bersalah. Aku ingin tahu, siapa yang terakhir dekat dengan Salsabila. Bu Hadi tampak terkejut melihatku datang lagi, tapi tetap menyambutku dengan ramah. Mbak Zahra, masuk. Ada yang bisa dibantu? Aku duduk di ruang tamu. Di atas meja masih tergeletak beberapa foto keluarga. Salah satunya adalah foto Salsabila, tersenyum lebar di depan pohon jambu di halaman rumah. Senyum yang kini terasa jauh dari kenyataan. Bu, saya mau tanya, apakah Salsa punya sahabat dekat? Atau seseorang yang sering dia ceritakan? Bu Hadi terdiam. Wajahnya tampak ragu. Sahabat? Dia orangnya tertutup, Mbak. Tapi ada satu, namanya Rani. Mereka kenalan dari komunitas penulis online. Sering video call, kadang Rani juga datang ke sini, walau jarang. Aku mencatat nama itu dalam hati. Boleh saya tahu kontaknya? Bu Hadi mengangguk dan mengambil ponselnya. Tak lama kemudian, aku sudah mendapat nomor Rani. Aku menghubungi Rani siang itu. Dan tanpa banyak tanya, ia setuju untuk bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Saat aku datang, dia sudah duduk menungguku. Usianya sebaya denganku, mengenakan kemeja putih dan kerudung abu-abu. Tapi yang langsung mencolok adalah ekspresinya, waspada. Terima kasih sudah mau ketemu, kataku membuka pembicaraan. Rani mengangguk pelan. Aku juga mau cerita sebenarnya. Tapi, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya dalam-dalam. Mulai saja dari yang kamu tahu. Rani menarik napas panjang. Salsabila, dia bukan cuma nulis cerita. Dia nulis dari luka. Dari pengalaman hidup yang nggak pernah dia ceritakan ke siapapun, kecuali aku. Dan dari semua cerita yang dia tulis, ada satu yang paling bikin dia takut. Aku menyipitkan mata. Cerita apa? Rani menggigit bibirnya, lalu menunduk. Judulnya, Taman yang Mengubur Janji. Itu cerita terakhir yang dia tulis. Tapi dia nggak sempat selesaiin. Karena setelah itu, dia bilang sesuatu yang aneh. Aku menahan napas. Aneh bagaimana? Rani menatapku. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang, kalau aku mati sebelum cerita ini selesai, berarti orang itu masih mengawasi aku. Degup tubuhku terasa ringan, seolah semua udara dalam ruangan itu lenyap. Orang itu siapa? Aku punya file cerita itu, lanjut Rani. Tapi aku nggak berani buka lagi. Aku takut. Aku meraih tangannya. Rani, aku harus tahu. Aku dengar suara Salsa dalam mimpiku. Dia minta tolong. Dan aku yakin, cerita itu bukan fiksi. Rani menatapku lekat. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi tampak ragu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil flash disk dari dalam tas kecilnya, lalu memberikannya padaku. Kalau kamu buka file itu, kamu harus siap. Aku menggenggam benda kecil itu erat-erat. Aku sudah siap, Rani. Karena ini bukan tentang rasa penasaran lagi. Ini tentang jiwa yang belum tenang. Malamnya, aku duduk sendiri di depan laptop. Kamar Nina gelap. Dia sudah tertidur. Di luar, angin malam berdesir perlahan. Tanganku membuka folder dari flash disk. Ada satu file. Taman yang Mengubur Janji .docs. Kuclik 2 kali. Dan saat file itu terbuka, judul pertama yang kutemukan bukan nama taman, tapi nama orang. Nama yang langsung membuatku tercekat. Untuk dia yang mengambil semuanya dariku, Reza. Tanganku gemetar saat membaca nama itu. Reza. Nama yang begitu umum, tapi kali ini terasa mengancam. Bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang sudah dia lakukan. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membaca paragraf demi paragraf tulisan Salsabila. Aku percaya, tak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Ada luka yang tak pernah benar-benar pergi, hanya belajar diam di tempat yang tak terlihat. Namanya Reza. Dia datang saat aku masih polos. Masih percaya bahwa cinta itu suci.
Kami bertemu di taman dekat rumah nenekku, tempat yang kemudian menjadi saksi dari janji-janji yang tak pernah ditepati. Semakin kubaca, semakin perutku terasa mual. Bukan karena kalimat-kalimatnya, tapi karena setiap huruf terasa seperti jeritan. Salsabila bercerita tentang seseorang yang datang membawa harapan, lalu menghancurkan semua yang ia punya. Reza, lelaki, dari masa lalunya, ternyata pernah menjadi bagian besar dari hidup Salsabila. Tapi kisah mereka bukan kisah cinta biasa. Reza mencintai, lalu pergi. Lalu kembali dan memanipulasi. Lalu pergi lagi dan meninggalkan luka yang dalam. Satu kalimat membuatku terdiam cukup lama. Reza pernah bilang, kalau kamu berani cerita ke siapa-siapa, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa bicara lagi. Aku menutup file itu. Dadaku sesak. Jadi ini alasannya Salsabila mengurung diri. Ini alasan dia menangis di malam hari. Rasa bersalah, rasa takut, dan mungkin rasa terjebak dalam ancaman yang tak terlihat. Tapi mengapa sekarang? Mengapa setelah sekian lama, semua ini muncul kembali? Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Rani. Zahra, kamu baik-baik aja? Tadi pas kamu buka file itu aku mimpi buruk. Kayak ada yang marah banget karena kita buka rahasianya. Aku menelan ludah. Mimpi Rani bukan kebetulan. Aku tahu itu. Aku bisa merasakannya juga. Ada hawa dingin yang sejak tadi tak mau pergi dari kamarku. Seperti ada yang memperhatikan. Pagi harinya, aku memberanikan diri menelusuri lebih dalam tentang Reza. Aku bertanya pada Bu Hadi secara hati-hati. Bu, dulu, Salsa pernah cerita soal teman laki-laki? Bu Hadi menghela napas panjang. Pandangannya kosong sejenak sebelum menjawab lirih. Reza, hatiku langsung berdegup. Dia sempat datang ke rumah 2 tahun lalu. Katanya mau bantu Salsa menerbitkan buku. Tapi saya nggak suka anak itu. Ada tatapan matanya yang bikin saya nggak nyaman. Aku mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa bulan, Salsa berubah, lebih murung, gampang marah, dan saya pernah dengar mereka bertengkar. Salsa bilang, "Aku bukan milikmu, Dek." Kalimat itu membuatku merinding, seolah-olah Reza menganggap Salsabila bukan manusia, tapi properti milik pribadi. Di sore yang mendung itu, aku kembali membuka file cerita di laptopku. Tapi kali ini, bukan hanya untuk membaca, aku mencari petunjuk tentang siapa Reza sebenarnya dan bagaimana ia bisa membuat Salsabila kehilangan semangat hidup. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang belum sempat ditulis rapi. Tulisan tangan Salsabila yang terpindai, agak goyah dan berantakan, seperti ditulis dalam kondisi tergesa-gesa. Jika suatu hari aku tidak ada, tolong cari Reza. Dia tahu. Taman itu bukan cuma tempat kenangan, tapi tempat menyembunyikan kebenaran. Taman itu, tempat pertama mereka bertemu. Tempat terakhir kenangan baik dan buruk terkubur. Dan mungkin, tempat semua ini harus diakhiri. Aku menatap layar laptop, dengan napas tak beraturan. Kalau begitu aku akan ke sana, Salsa. Aku akan cari tamannya. Dan aku akan bongkar semuanya. Pagi itu, langit tampak kelabu, seolah tahu bahwa aku sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang berat. Aku membawa secarik kertas berisi petunjuk yang kudapat dari file cerita Salsabila. Deskripsi samar tentang taman tempat pertama kali ia bertemu Reza. Ada bangku kayu tua di bawah pohon jambu, persis di samping kolam kecil yang sekarang kering. Taman itu ada di belakang rumah tua milik nenekku, di ujung gang kecil yang jarang dilewati orang. Aku menelusuri daerah yang disebutnya, Kampung Cibening, sebuah perkampungan tua di pinggiran kota yang seperti diam tak terjamah waktu. Rumah-rumah, kayu masih berdiri, dan pepohonan rindang menaungi jalan setapak berkerikil. Saat kutemukan gang sempit yang ditulis dalam cerita, jantungku berdetak lebih cepat. Suasana di sana terasa berbeda. Tidak ada suara anak bermain, tidak ada angin yang meniup dedaunan. Seolah-olah taman itu sedang menunggu kedatanganku. Di ujung gang,
Aku melihat rumah tua berdinding papan. Catnya sudah pudar, dan halaman belakangnya dipenuhi rumput liar. Aku berjalan perlahan ke belakang rumah itu, dan di sanalah aku melihatnya. Bangku kayu tua, pohon jambu besar, kolam kecil yang penuh daun kering. Semuanya seperti dalam cerita. Tapi satu hal yang membuatku bergidik adalah udara di sekeliling taman itu, dingin, lembab, dan sunyi. Seperti ruang yang menyimpan sesuatu terlalu lama. Aku duduk di bangku itu, menatap ke arah kolam, lalu menunduk dan mulai berdoa dalam hati. Salsabila, aku di sini sekarang. Kalau ada yang harus kau tunjukkan, tunjukkanlah. Aku tidak takut. Tiba-tiba, dedaunan di pohon jambu bergetar pelan, padahal tidak ada angin. Lalu, sesuatu menyentuh kakiku. Aku menunduk dengan jantung berdebar, dan melihat seutas pita merah kusam yang terlilit akar kecil di bawah bangku. Kupungut pita itu. Terlihat sudah lama tertimbun. Dan saat kutarik perlahan, muncul sepotong kertas kecil yang terlipat dan lembab. Kutahan napas. Kubuka kertas itu perlahan, dan kulihat tulisan tangan yang samar tapi masih terbaca. Kalau kamu temukan ini, berarti kamu tidak menyerah. Aku titipkan bukti di balik dinding tempat kita pernah bersandar. Reza tidak tahu aku simpan semuanya, tapi dia akan tahu kalau kamu menemukannya. Ada sesuatu yang tersembunyi di taman ini. Bukti. Aku berdiri, menelusuri setiap sisi taman, mengingat kembali kalimat tadi. Dinding tempat kita pernah bersandar. Dan di sisi kanan taman, ada dinding bata merah yang mulai ditumbuhi, lumut. Di bagian tengahnya ada bekas noda berwarna berbeda, seperti pernah dibongkar atau disemen ulang dengan tergesa. Aku mengusap dinding itu, mengetuk-ngetuknya. Lalu, tok-tok, ada bagian yang terdengar kosong. Aku mengambil batu kecil dan perlahan mengikis bagian itu. Batu bata yang longgar mulai terlepas, dan di baliknya, aku menemukan kotak logam kecil berkarat. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya, ada flash disk, sebuah surat tulisan tangan Salsabila. Dan foto Reza. Foto itu menunjukkan Reza berdiri bersama seorang pria lebih tua. Dan di belakang mereka ada logo penerbitan. Di bagian bawah foto, tertulis tangan Salsabila. Orang ini bukan hanya menghancurkan hidupku, tapi hidup banyak perempuan lain. Dan semuanya diam. Aku duduk di tanah, tak bisa berkata-kata. Reza bukan hanya bagian dari masa lalu. Dia masih ada, masih bebas, dan mungkin masih mengincar orang lain. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, angin berdesir keras. Pohon jambu menggugurkan daunnya serentak, dan dari arah bangku kayu, aku mendengar suara. Isak tangis pelan. Seseorang menangis, tapi saat ku toleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya pita merah itu, melayang perlahan di udara. Sebelum jatuh tepat di pangkuanku, aku menatapnya lama. Rasanya seperti isyarat terakhir, seakan Salsabila, dari entah dunia mana, menyerahkan seluruh kebenaran ini padaku. Tanganku masih gemetar saat memegang flash disk itu. Isinya belum aku buka, tapi aku tahu, apapun yang tersimpan, di dalamnya bisa mengubah segalanya. Aku kembali ke rumah sore itu, dengan hati tak karuan. Di sepanjang perjalanan, bayangan Salsabila seakan mengikuti langkahku. Wajahnya, matanya, dan suara tangis yang sempat ku dengar di taman, semuanya menuntut satu hal, kebenaran. Sesampainya di rumah, aku menutup semua tirai dan mengunci pintu. Kubuka laptop dan memasukkan flash disk perlahan, seperti membuka pintu ke masa lalu yang tidak ingin ditemukan siapapun. Folder di dalamnya hanya satu. Jangan bungkam lagi. Kubuka folder itu. Ada 3 file, rekaman suara .mp3 bukti transfer PDF. Catatan hari terakhir .docs. Aku menahan napas dan memutar rekaman suara lebih dulu. Namaku Salsabila. Kalau kamu mendengarkan ini, berarti aku sudah tidak ada atau mungkin sudah terlalu lelah melawan. Reza bukan hanya pembohong, dia predator. Dia mendekat, membuatmu merasa aman,
lalu perlahan mengontrol hidupmu. Aku tahu, aku bukan satu-satunya, tapi aku takut. Karena dia bilang, aku punya cara buat orang kayak kamu hilang tanpa jejak. Suara Salsabila pecah di akhir. Ia menangis dalam rekaman itu, tangis yang tak bisa dipalsukan. Air mataku ikut jatuh, bukan karena takut, tapi karena aku merasa bersalah. Terlambat. Bukti transfer menunjukkan sejumlah uang yang masuk ke rekening pribadi Reza dari sebuah yayasan penerbitan. Tapi jumlahnya aneh. Terlalu besar untuk sekadar royalti buku. Dan catatan hari terakhir Salsabila adalah lembaran menyayat hati. Aku ingin berbicara, tapi setiap kali aku buka mulut, suara ancamannya menggema di kepalaku. Aku hanya ingin bebas. Jika aku tidak bisa, mungkin Zahra bisa melanjutkannya. Mataku membelalak, namaku disebut. Di akhir kalimat, dia menitipkannya padaku. Bukan siapa-siapa, bukan polisi, tapi aku. Aku menggigit bibirku, gemetar antara takut dan marah. Ingin rasanya segera mengunggah semua bukti ini ke media sosial, melaporkannya ke pihak berwajib, atau setidaknya membuat semua orang tahu siapa Reza sebenarnya. Tapi, bagaimana jika aku salah langkah? Bagaimana jika Reza masih memantau? Bagaimana jika orang-orang justru membungkamku juga? Aku duduk dalam gelap, merenung lama. Lalu kutatap foto Salsabila yang tergantung di ruang kerjaku. Aku bisa pilih diam, dan semuanya akan selesai di sini. Tapi kalau aku diam, semua ini akan terus terjadi pada orang lain. Aku mengepalkan tangan. Aku nggak akan jadi penonton. Malam itu, aku menelepon Rani dan menceritakan segalanya. Tangis kami pecah bersamaan. Tapi dalam tangis itu, ada satu keputusan bulat. Kami akan membawa semua ini ke permukaan. Entah apa yang akan terjadi nanti. Entah siapa saja yang akan mencoba menghentikanku. Tapi aku tahu satu hal. Rahasia ini tidak boleh terkubur lagi. Itu janji yang kubisikkan malam itu, tepat sebelum aku memutuskan untuk mengirim semua bukti ke seorang jurnalis investigasi yang kupercaya. Namanya Maya Siregar, pernah menulis tentang kasus pelecehan di lingkungan akademik. Tegas dan tak mudah dibungkam. Kupaketkan flash disk itu beserta surat pendek berisi ringkasan kisah Salsabila, dan kutulis di akhir surat, jika saya tidak bisa menyelesaikan ini, tolong lanjutkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Pagi masih datang, langit masih biru, burung-burung masih berkicau. Tapi ada sesuatu yang berubah di sekitarku. Beberapa hari setelah mengirimkan bukti itu, aku mulai merasa diawasi. Mulanya hanya perasaan biasa. Tapi lalu, aku menyadari bahwa setiap kali aku keluar rumah, ada mobil hitam yang parkir tak jauh dari gang. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuatku waspada. Ketika aku belanja ke warung, ada pria tak dikenal yang terus menatapku dari ujung jalan. Rani juga mengabarkan hal aneh. Zahra, akun emailku dicoba dibobol. Untungnya gagal. Tapi, kamu yakin kita aman? Aku tidak yakin, tapi aku juga tidak bisa berhenti sekarang. Karena malam harinya Maya meneleponku. Zahra, aku sudah buka semua filenya. Kamu tahu nggak? Orang di foto itu bukan sekadar pemilik penerbitan. Dia punya koneksi kuat ke pejabat daerah. Dan Reza pernah jadi bagian dari tim kampanye salah satu tokoh. Ini bukan sekadar urusan pribadi, ini jaringan. Dan kemungkinan besar, kamu sekarang jadi target. Deg-donta suasana rumahku yang tadinya nyaman, mendadak terasa seperti perangkap. Setiap suara kecil dari luar membuatku menoleh cepat. Setiap pesan masuk di ponsel membuat jantungku berdebar tak karuan. Sampai akhirnya, malam itu, seseorang menggedor pintu rumahku dengan keras. Dug, 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 dug. Aku terlonjak dari tempat duduk, menahan napas. Jam menunjukkan pukul 1:13 dini hari. Zahra, buka! Ini aku, Rani! Teriak suara dari luar. Segera ku buka pintu. Rani berdiri dengan napas tersengal, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Rumahku dilempari batu barusan, kaca belakang pecah. Aku nggak tahu siapa, tapi aku takut banget. Aku kabur ke sini.
Kami akhirnya duduk berdua di ruang tengah dengan semua lampu dimatikan. Hanya satu lilin kecil yang menyala di meja. Dalam gelap itu, kami memeluk satu sama lain, bukan karena lemah, tapi karena kami sadar satu hal penting. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan saat itulah, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal. Kalau kamu masih hidup besok, pertimbangkan itu sebagai keberuntungan. Tanganku gemetar. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku menatap layar ponsel, lalu berkata dengan suara yang tidak pernah sekuat ini. Silakan awasi aku, tapi aku sudah bicara, dan kamu nggak bisa bungkam semua orang. Esok paginya, kabar besar mengguncang internet. Berita dari Maya dirilis. Pembongkaran jejak gelap industri buku independen, kesaksian dari mereka yang diam. Nama Reza tidak langsung disebut, tapi inisial dan foto samar diunggah sebagai pembuka. Komentar membanjiri media sosial. Tagar buka suara menjadi trending. Dan di antara komentar-komentar itu muncul pesan anonim. Akhirnya, Salsabila nggak sendiri. Tanganku gemetar saat membaca komentar itu. Aku menutup mulut, menahan isak tangis yang tiba-tiba pecah dari dalam dadaku. Seseorang di luar sana pernah mengalami hal yang sama, dan sekarang dia tidak sendiri. Aku membaca ulang komentar itu beberapa kali. Rasanya seperti pelukan hangat dari semesta, tanda bahwa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Keesokan paginya, Maya menghubungiku dengan suara yang terdengar lebih serius dari sebelumnya. Zahra, kamu harus tahu, setelah artikelnya tayang, sudah ada 3 orang yang mengirimkan kesaksian mereka. Semuanya perempuan, dan semuanya menyebut nama yang sama, Reza. Ini bukan sekadar berita lagi, ini bisa jadi kasus besar. Aku terduduk lama setelah menutup telepon. 3 orang. Bukan hanya Salsabila, bukan hanya satu korban. Selama ini semuanya diam. Tapi ternyata, luka itu berakar lebih dalam dari yang kupikirkan. Aku tahu, ini saatnya melangkah lebih jauh. Aku dan Rani sepakat untuk menggalang dukungan lewat sebuah forum online, tempat siapapun bisa membagikan cerita mereka secara anonim. Kami beri nama, Suaraku yang Tertunda. Dalam beberapa hari, testimoni demi testimoni mulai bermunculan. Beberapa menuliskan kisah pilu, beberapa hanya berupa satu kalimat, akhirnya aku bisa tidur malam ini. Aku nggak gila. Ternyata memang dia juga nyakitin orang lain. Salsabila, maaf aku dulu nggak percaya. Tapi bersamaan dengan harapan yang tumbuh, tekanan pun meningkat. Beberapa akun palsu mulai menyerang kami, menganggap kami pembuat fitnah, menyebarkan narasi bahwa kami hanya mencari perhatian. Dan suatu pagi, ketika membuka email, aku melihat satu pesan masuk dari alamat yang disamarkan. Zahra, kamu bisa bungkam media, tapi kamu nggak bisa lari dari mata yang mengawasi. Ingat, semua orang punya titik lemah, apalagi yang masih hidup sendirian. Aku membeku. Titik lemah. Mereka mulai menyinggung kehidupanku. Malam itu aku salat dengan air mata yang tak berhenti, mengalir. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seorang pemandi jenazah yang pernah diminta membersihkan tubuh Salsabila untuk terakhir kalinya. Tapi dalam kesunyian itu, aku merasa ada yang menuntunku. Bukan hanya rasa takut, tapi keteguhan. Aku membuka lemari, mengambil jilbab putih yang dulu kupakai saat memandikan Salsabila. Kujatuhkan diri di atas sajadah, dan untuk pertama kalinya, aku bicara pada almarhumah dalam doa. Salsa, kita udah sejauh ini. Tapi mereka masih ingin semuanya bungkam. Harus gimana? Dan entah bagaimana seakan ada jawaban dalam hatiku. Jangan berhenti, tapi jangan sendiri. Keesokan harinya, aku dan Maya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi. Kami menyerahkan semua data, termasuk ancaman yang kami terima. Dan akhirnya, proses hukum resmi dimulai. Polisi memanggil saksi-saksi. Beberapa nama besar mulai terseret.
Dan meski prosesnya panjang dan tak mudah, satu persatu korban mulai berbicara. Suaranya bergetar, tapi mereka berdiri, dan aku tahu. Saat itu aku tidak lagi sekadar pemandi jenazah. Aku adalah saksi dari suara-suara yang sempat mati, tapi kini hidup kembali. Malam itu, aku kembali ke taman tempat kutemukan pita merah. Kali ini, aku membawa bunga. Dan kutaruh tepat di bawah pohon jambu. Salsa, kamu nggak sendiri lagi. Sekarang, banyak yang melanjutkan ceritamu. Dan aku akan terus menjaga suara itu, sampai tak ada lagi yang perlu dibungkam. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, angin di taman berembus hangat, daun jambu berjatuhan pelan, dan entah kenapa, aku merasa seperti dipeluk oleh semesta. Di bawah pohon itu, aku menunduk dalam hening. Tak ada doa panjang, tak ada linangan air mata. Hanya keheningan yang damai, seperti jawaban yang tak perlu lagi dicari. Semua sudah terjadi, semua sudah terbuka. Reza dan jaringannya kini menjadi sorotan media. Proses hukum masih berjalan, tapi suaranya tak bisa diputar balik. Kesaksian terus berdatangan, dan publik mulai membuka mata. Aku masih menerima ancaman, tapi mereka makin kehilangan kendali. Karena semakin banyak yang bersuara, semakin kecil kemungkinan satu suara bisa dibungkam. Suatu hari, aku diundang ke sebuah forum perempuan di kotaku. Mereka ingin aku berbicara. Aku? Seorang pemandi jenazah? Awalnya, aku ragu. Tapi Rani menggenggam tanganku sambil tersenyum. Kamu bukan hanya memandikan tubuh yang sunyi, Zahra. Kamu menghidupkan suara yang pernah dikubur. Aku berdiri di depan ruangan sederhana itu, menatap puluhan wajah perempuan muda. Sebagian masih ragu, sebagian tampak penuh luka. Tapi aku tahu, di balik setiap wajah itu, ada kisah yang belum sempat diceritakan. Lalu aku buka suara. Namaku Zahra. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang pemandi jenazah. Tapi suatu hari, aku membersihkan tubuh seorang perempuan muda yang bibirnya dipenuhi pecahan kaca. Dan sejak itu, aku sadar bahwa terkadang yang mati lebih jujur daripada yang masih hidup. Tapi hari ini aku di sini, bukan untuk mengenang kematiannya, melainkan untuk menyampaikan pesannya. Jangan bungkam dirimu, karena satu suara saja bisa menghidupkan ribuan jiwa lain. Ruangan hening. Lalu, satu tepuk tangan, disusul yang lain, dan akhirnya, tangisan lirih yang tak bisa ditahan. Malam itu, aku kembali ke rumah, duduk di beranda. Kupandangi langit malam yang tenang. Salsabila mungkin tak sempat melihat hasil dari keberaniannya, tapi ia telah membuka jalan, dan aku hanya mengikuti jejak itu. Sekarang forum suaraku yang tertunda telah menjadi komunitas nyata. Kami punya tim relawan, konselor, dan jaringan pendamping hukum. Dan yang paling membahagiakan, sudah tidak ada lagi jenazah yang dibungkam dalam sunyi. Aku masih memandikan jenazah, seperti biasa. Tapi setiap kali aku menyentuh tubuh yang terdiam itu, aku berbisik dalam hati. Tenanglah, suaramu akan sampai meski lewat mulut orang lain. Dan suatu pagi, seorang ibu datang menghampiriku usai pemulasaraan. Matanya sembab, tapi senyumnya tulus. Bu Zahra, anak saya dulu sering baca kisah Salsabila dari tulisan ibu. Dia bilang, kalau aku kenapa-kenapa, aku harap ada orang kayak Bu Zahra yang berani ngomongin itu. Terima kasih, Bu. Bukan karena memandikan jasadnya, tapi karena ibu menyelamatkan yang masih hidup. Aku menunduk, tak mampu membalas. Hanya bisa mengusap mataku perlahan. Karena aku tahu, hari itu, aku tak lagi hanya memandikan jenazah. Aku memandikan luka dan menyelimutinya dengan harapan. Sejak hari itu, aku tak lagi memandikan jenazah hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati. Karena ternyata, beberapa mayat tak hanya membawa tubuhnya yang diam, tapi juga luka, rahasia, dan pesan yang belum selesai. Dan saat mereka menangis,
Bukan karena mereka takut mati, tapi karena ada sesuatu yang belum sempat mereka sampaikan kepada kita yang masih hidup. Selesai. Demikian kisah tentang pemandi jenazah. Kalau kisah ini membuat kamu merinding, terharu, atau justru membuka sudut pandang baru, jangan lupa tekan like, klik subscribe, dan share ke teman-temanmu. Siapa tahu, kisah ini bisa jadi pengingat kecil bahwa setiap jasad pernah punya cerita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.